Shalom, apa kabar Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan? Sampai jumpa lagi dalam acara ibadah kita bersama-sama GJKI Keluarga Shalom. Pagi yang indah ini kita akan bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita akan siapkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk merenungkan kasih Tuhan, untuk bersaat teduh sejenak, menyatakan betapa besar kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktunya kita bersyukur, waktunya kita datang kepada Tuhan, waktunya kita sembah sujud di hadapan Dia. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepada Engkau Tuhan dalam momen yang indah ini, di hari Minggu ini Tuhan. Waktu-Mu yang kami nikmati saat ini Bapa, kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kami di dalam ibadah kami pagi ini. Penyertaan-Mu dinyatakan, pengertian Roh Kudus-Mu dinyatakan atas setiap kami, sehingga hari ini adalah hari yang istimewa. Kami tidak akan pernah melewatkan hari ini, kami tidak akan pernah melalukan waktu ini, karena waktu ini adalah waktu yang berharga di hadapan Engkau. Kami sungguh bersyukur ketika hari ini kami masih diizinkan untuk boleh bersama-sama menikmati ibadah hari ini, dan semuanya kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami semua dimanapun kami berada, di rumah maupun dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan dinyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini hormat kami bawa di dalam hadirat-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa masih ada sukacita hari ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersukacita, karena kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita datang dan bersukaria di hadapan Dia. Bersuka
bersuka di hadapan Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi hal yang kecil pun membuat kita bisa bersuka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dinyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat yang diberikannya kepada kita. Amin, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi ini, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Ada kuasa di dalam setiap ucapan syukur kita, ada mujizat di dalam setiap ucapan syukur kita, ada mujizat di dalam bersyukur. Untuk selalu menolong hidupku.
Salam. Saya percaya bahwa saudara diberkati, saudara dimanapun saudara berada dan menikmati renungan online ini. Saya percaya kita semuanya akan terus sehat dan kita akan terus bersemangat. Saya rindu bahwa minggu-minggu berikutnya kita semuanya bisa menikmati ibadah bersama dan kita akan selalu disegarkan dengan pertemuan-pertemuan kita, tetapi tidak mengurangi untuk semangat kita untuk kita hari ini menikmati bagian dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara di keluarga Salom. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa untuk kita menikmati bagian dari firman Tuhan yang akan sampai kepada hati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh kembali Engkau beri waktu untuk kami menikmati kebenaran firman-Mu, bersekutu dengan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara atas setiap kami dan kami tangkap kebenaran firman-Mu di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Jujur, hari-hari ini semua orang menantikan yang namanya perubahan. Mungkin kita bisa berkata bahwa yang kita nantikan juga adalah sebuah mujizat. 3 bulan terakhir di mana kita ada di rumah dan keadaan seperti yang kita alami, kita semua berdoa untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu perubahan, dan itu penantian kita semuanya. Dan saya percaya bahwa tiap-tiap firman Tuhan menyapa kita, selalu menyegarkan. Meskipun segala sesuatu kadang belum seperti yang kita harapkan, tetapi ketika firman Tuhan kita yakini dan menyapa hidup kita semakin dikuatkan. Hari ini kembali firman Tuhan akan menyapa kita dan menguatkan, menyemangati roh kita, jiwa kita, untuk kita berharap bahwa penantian kita akan terjadi pada waktunya. Di Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Di ayat yang ke-13 saya membacakan bagi saudara semuanya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Disinilah saya kemudian diberkati. Rupa-rupanya penantian tiap-tiap orang percaya yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, rupa-rupanya pada saatnya semuanya akan tergenapi, dan itu yang dialami oleh perwira itu. Dan jujur, hati perwira ini adalah cerminan hati kita semuanya. Sebuah penantian untuk sebuah kepastian yang lebih baik. Apa itu? Yang dinantikan oleh perwira ini adalah kesembuhan hambanya. Dan itu menyemangati kita. Hari ini firman ini akan menyemangati kita semuanya. Dalam cerita di Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat ke-13, dalam cerita bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, kita bertemu dengan 3 perkataan dari Tuhan yang menyemangati kita, dan bahwa pada saatnya tiap-tiap penantian kita juga akan tergenapi pada waktunya. Yang pertama, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, kita lihat seorang perwira ini punya hamba, dan perwira ini begitu care kepada hambanya. Pekerjaan-pekerjaan di rumahnya dihandle oleh hamba ini. Jadi kehadiran hamba ini begitu berarti. Itulah sebabnya ketika hamba ini sakit, mungkin segala sesuatu yang ada di rumahnya tidak seperti biasanya. Semuanya menjadi begitu kalut, mungkin begitu sibuk dengan urusan-urusannya karena hambanya itu sakit dan tidak ada yang mengurusnya. Tetapi juga kita bisa lihat hati dari seorang hamba ini, perwira ini, begitu care-nya, begitu perhatian kepada hamba ini. Ini hati yang luar biasa. Nah, hati yang luar biasa rupa-rupanya disambut juga dengan kesiapan Tuhan yang luar biasa juga. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku
akan datang menyembuhkannya. Di terjemahan yang lain berkata bahwa aku akan datang dan aku akan menyembuhkannya. Ada dua bagian yang Tuhan katakan, aku akan datang dan aku akan menyembuhkannya. Itu kesigapan Yesus. Itu perkataan Yesus. Saya percaya bahwa kata-kata ini sangat menolong si perwira ini. Yesus begitu siap. Yesus begitu merespon dengan baik dengan apa yang menjadi keluhannya ketika disampaikan bahwa hambaku sakit, hambaku terbaring, hambaku butuh pertolongan. Dengan sikap Tuhan berkata, aku akan datang, aku akan sembuhkan dia. Ini yang luar biasa. Ini kata-kata yang saya tangkap dari perkataan Yesus. Dan saya percaya bahwa perkataan ini perkataan yang membangun dan menyemangati setiap orang yang mendengarnya. Orang berkata, Tuhan, aku ada dalam keadaan ini, dan Tuhan kemudian berkata, aku akan datang dan aku akan selesaikan. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini perkataan Tuhan. Aku datang, aku sembuhkan. Dalam konteks kebutuhan dari perwira ini. Karena perwira ini butuh kesembuhan hambanya. Butuh pertolongan untuk membangkitkan hambanya. Dan Tuhan berkata, aku akan datang, aku akan sembuhkan. Dan saya percaya perkataan Tuhan pasti akan sesuai dengan konteks kebutuhan orang yang mau datang kepadanya. Tuhan intinya akan datang, akan selesaikan apa yang menjadi masalah tiap-tiap anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saudara hari-hari ini yang saudara nantikan, yang saudara harapkan mungkin bukan kesembuhan karena saudara sakit. Tapi mungkin di antara saudara mungkin juga kesembuhan, pemulihan kesehatan saudara. Dan ketika saudara datang kepada Yesus, percayalah kata-kata yang pernah dikatakan Yesus kepada perwira ini juga datang kepada saudara. Itu juga perkataan Yesus kepada hidupmu. Aku datang sembuhkan kamu. Tapi mungkin saudara punya bagian yang lain, konteks yang lain dari kehidupan saudara. Dan Tuhan pun akan berkata hal yang sama. Aku akan datang. Aku akan mencukupkan. Aku akan memberi kamu kegembiraan. Aku akan memberi penghiburan kepada kamu sesuai dengan apa yang menjadi konteks dari doa kita. Percayalah bahwa perkataan ini perkataan yang hidup. Ketika Tuhan berkata, aku datang, aku sembuhkan, sebenarnya itulah waktunya Tuhan menjawab. Dan jawabannya yang sama, Tuhan juga jawab untuk setiap-tiap kita. Ini Yesus. Bersyukurlah kita punya Yesus yang begitu sigap, yang begitu siap, sedia untuk kita semuanya. Dia punya kemampuan, dia punya kuasa, tetapi dia juga punya kesediaan untuk anak-anaknya yang selalu datang kepadanya. Saya mendorong kita semuanya, jangan ragu, datanglah kepada Tuhan sesuai dengan konteks di mana kita sampaikan itu kepada Tuhan. Hal yang sama Tuhan akan katakan kepada kita, aku akan datang kepadamu dan aku akan selesaikan itu bagimu. Ini yang pertama. Yang kedua, perkataan Yesus yang kedua, ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku ini tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergilah, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ini luar biasa. Perwira ini berkata, ketika Tuhan berkata, aku akan datang dan aku akan sembuhkan hambamu itu, perwira ini berkata, Tuhan, aku ini tidak layak untuk menerima Tuhan dalam rumahku. Aku ini seorang bawahan, ada atasanku, tapi di bawahku itu juga ada bawahan-bawahan. Aku
Aku bisa berkata kepada seorang prajurit yang ada di bawahku, datanglah dan ia akan datang. Atau pergilah, dia akan pergi. Dia tempatkan bahwa Tuhan itu terlalu luas, terlalu besar. Tuhan itu terlalu mulia untuk datang ke rumahku. Dan dia berkata, katakan sepatah kata saja, dan hambaku itu akan sembuh. Dia tempatkan Tuhan itu Allah yang serba bisa. Perkataannya cukup untuk mengubah seseorang. Dari perkataan yang kemudian ia tangkap sebagai iman, itu akan mengubah segalanya. Dan ketika mendengar perkataan itu, Yesus heran. Ini luar biasa. Lihat, dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang, sekalipun di antara orang Israel. Ini yang mesti kita cari. Ini yang mesti kita usahakan. Iman yang membuat Yesus heran dan kemudian berkata, iman yang kamu punya itu tidak pernah aku jumpai. Dan iman yang seperti ini yang kemudian bisa menangkap sepatah kata dari Tuhan, dan itu cukup untuk mengubahkan. Kemudian pertanyaannya kepada kita semuanya, iman seperti apa yang hari ini kita miliki? Iman seperti apa yang hari ini kita punya? Iman seperti apa yang hari-hari ini tumbuh di hidup kita? Apakah juga iman yang membuat Tuhan simpati, yang kemudian heran, yang seperti ini tidak pernah aku lihat di hati semua orang, bahkan di antara semua Israel, semua orang yang tahu tentang hukum Taurat, yang tahu tentang kitab-kitab. Mungkin saya berkatanya kepada saudara, seberapa banyak saudara kenal firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan. Tetapi seberapa apa yang saudara pelajari itu membangkitkan iman saudara, dan kedapatan Tuhan nanti akan lihat imanmu tidak pernah dijumpai. Ini iman yang beda, ini iman yang lain. Saya mau dorong untuk kita semuanya, temukan iman yang seperti itu. Temukan iman yang kemudian Yesus heran, aku tak pernah ketemu iman yang seperti ini yang dipunyai oleh orang ini. Dan itu, kalau iman itu ada pada saudara, yakinlah sesuatu akan terjadi. Tumbuhkan iman sampai iman itu membuat sesuatu yang beda dalam pandangan Yesus. Berimanlah. Carilah sesuatu yang membuat saudara tumbuh dalam iman. Dan iman ini iman yang beda. Tumbuhkan sesuatu, mungkin itu dari kesaksian, mungkin itu dari pembacaan-pembacaan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan itu menumbuhkan iman kita. Dan Yesus melihat iman ini iman yang beda. Kita cari itu, kita cari itu. Yakin perubahan demi perubahan akan dibuktikan oleh Tuhan. Satu perkataan Yesus yang kita tangkap, tumbuhkan iman. Dan itu cukup untuk mengubah semuanya. Ini yang kedua. Perkataan Yesus yang kedua berkata bahwa iman yang seperti itu, iman seperti yang saudara miliki, tidak pernah ia jumpai sebelumnya. Saya rindu kita bertumbuh dalam iman kita. Cara kita beriman, sesuatu yang memang yang berbeda. Yakinlah, Tuhan cukup punya kuasa untuk lakukan sesuatu bagi kita. Kita sudah pernah mendengarnya. Tapi apakah itu cukup untuk membuat kita punya iman yang berbeda yang dilihat oleh Yesus itu? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari perkataan Tuhan yang itu menyemangati kita. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-1. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Perkataan yang ketiga dari Yesus kepada perwira ini, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
Tuhan mau lakukan apa yang dipercayai oleh perwira ini. Apa yang dia percayai? Yang dia percayai adalah bahwa katakan sepatah kata saja dan hambaku akan sembuh. Dan Tuhan berkata, pulanglah ke rumah. Ketika ia pulang, ternyata benar. Ia mendapati hambanya ini sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang saya mau sampaikan kepada kita dari perkataan Yesus adalah Tuhan hanya bisa lakukan apa yang kau percayai. Tuhan tidak bisa lakukan yang tidak kau percayai. Pernah satu kali Tuhan Yesus ada di Nazaret. Ia mengajar banyak orang-orang di desa itu. Dan kemudian mereka heran dengan hikmat yang ia punya, dengan semua hal yang ia ajarkan. Mereka berkata bahwa Yesus mengajar itu lain daripada pengajar-pengajar yang lain, dari semua pengajar agama yang lain, karena ia mengajar dengan hikmat dan dengan kuasa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa bukankah saudaranya ada bersama dengan kita? Bukankah ayahnya juga ada bersama dengan kita? Hikmat yang seperti ini dari mana ia mendapatkannya? Dituliskan, firman Tuhan berkata bahwa mereka kecewa dan kemudian menolak Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus tidak bisa melakukan satu mujizat, satu tanda pun di tempat itu. Karena apa? Ketidakpercayaan. Karena ketidakpercayaan mereka. Sekali lagi, Yesus penuh kuasa. Yesus punya mujizat, di tangannya penuh dengan keajaiban. Tetapi yang terjadi pada hidup kita hanya sebatas yang kita percayai. Engkau membangun iman seperti apa untuk hidupmu? Kita membangun iman yang seperti apa untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita? Hanya sebatas itu yang ia mau lakukan kepada kita. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Ternyata ada sebuah batasan. Kalau kita mencerna dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, ada sebuah batasan. Yesus bisa lakukan, Yesus tidak bisa lakukan. Apa yang dia bisa lakukan? Yang engkau percayai, yang engkau harapkan. Yang tidak bisa engkau dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang tidak pernah engkau percayai. Apakah sebenarnya Tuhan punya kuasa untuk melakukannya? Punya. Tetapi karena kita tidak pernah mempercayainya, maka ia tidak bisa melakukannya. Sama seperti kasus di Nazaret, ketika semua orang menolak dia dan mereka semuanya kecewa. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, inilah perkataan Tuhan yang sebenarnya menguatkan kita, tapi juga mengoreksi hidup kita semuanya. Yang kita bangun selama ini seperti apa? Saya hanya selalu berkata bahwa kita lebih daripada yang hari ini kita ada. Saudara, dalam pemandangan saya, pemandangan iman saya, saudara lebih dari apa yang saya lihat hari ini. Karena saudara bersama dengan Tuhan, saudara bekerja dengan Tuhan, saudara yang berusaha membangun usaha, saudara berusaha dengan Tuhan. Ketika saudara bekerja, dimanapun saudara bekerja, saudara tidak pernah sendiri. Saudara bekerja dan melibatkan Tuhan. Dan saya akan melihat, karena Tuhan bersama dengan saudara, Yesus bersama dengan saudara, saya akan lihat saudara lebih daripada yang sekarang ini saya lihat. Itu yang saya percayai. Dan firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu apa yang saudara percayai. Demikianlah kiranya saudara membangun diri saudara. Saudara bangun sesuatu bahwa saudara lebih daripada yang sekarang ini saudara hidup. Saudara akan melangkah lebih daripada apa yang sekarang ini saudara miliki. Yang saudara bisa bersama dengan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya kita tangkap sesuatu. Sebuah penantian dari perwira di Kapernaum genap pada waktunya. Ketika kemudian ia dapati kesembuhan yang dinantikan untuk hambanya terjadi. 3 perkataan Yesus yang menyemangati dia. Yang pertama, aku akan datang, aku akan sembuhkan. Perkataan Yesus yang sama yang bisa datang kepadamu, aku akan datang kepadamu dan aku akan lakukan
seperti yang engkau minta. Mungkin kesembuhanmu, mungkin keutuhanmu, mungkin rumah tanggamu, mungkin sesuatu yang ada di dalam kehidupan ekonomimu, mungkin untuk anak-anakmu. Tuhan berkata, aku akan datang, aku akan selalu siap hadir di rumahmu untuk menolong. Dan yang kedua, ketika perwira ini berkata bahwa aku ini tidak layak Tuhan, aku ini bawahan, tapi di bawahku juga ada bawahan lagi. Mereka bisa kusuruh, mereka bisa kuperintah. Sama Tuhan, Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu mulia untuk datang ke rumahku, katakan sepatah kata, dan itu cukup untuk mengubah. Dan firman Tuhan berkata, hati yang seperti ini, iman yang seperti ini yang tidak pernah aku jumpai. Tuhan rindu iman yang sama tumbuh dalam hidup saudara. Iman yang begini nih yang tidak pernah aku jumpai. Ini iman yang beda. Saudara kagum akan Tuhan, saudara bisa melihat Allah bisa berkarya lebih daripada apa yang saudara bisa. Dan yang ketiga, kata-kata Tuhan, pulanglah ke rumahmu jadi seperti yang kau percayai. Dari bagian ini kita diingatkan, Tuhan hanya bisa lakukan apa yang kita percayai. Yang kita tidak percaya, itu batas yang kita bangun sendiri. Dan Allah tidak pernah bisa menyentuh batas itu. Allah memberi kita kebebasan untuk kita bersikap. Dan hati-hati ketika ada batas, dan batas itu adalah ketidakpercayaan kita. Itu sangat merugikan hidup kita. Allah lebih daripada mampu, Allah lebih daripada sanggup, yang kemudian membuat ia tidak sanggup karena engkau tidak pernah mempercayainya. Mari kita bangun sesuatu yang ajaib yang Tuhan mau lakukan pada hidup kita, karena Tuhan mau lakukan apa yang kita bangun di dalam iman kita. Kiranya saudara akan diberkati, penantian saudara akan terwujud. Apapun yang kau nantikan, apapun yang hari-hari ini sedang kau doakan, percayalah akan jadi pada waktunya. Di dalam nama Yesus, Allah yang kita percayai, Allah di mana kita selalu berdoa kepadanya. Shalom. Kiranya kita boleh diberkati lewat kebenaran Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekarang sudah kami dengar bersama. Kami yakini tiap-tiap penantian anak-anak-Mu akan Engkau genapkan pada waktunya. Hari ini kami bertemu dengan kata-kata Tuhan yang menyemangati kami, yang menghidupkan kami. Engkau datang dan Engkau lakukan seperti yang kami minta. Engkau akan selalu melihat ada iman yang berbeda yang tumbuh dalam hidup kami. Dan Engkau berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan Engkau pun berkata bahwa jadilah seperti yang Kau percayai. Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh terus membangun iman kami di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus sendiri yang akan melakukan apa yang kami minta, yang kami harapkan. Kami yakini Bapa, tiap-tiap kerinduan anak-anak-Mu genapkan. Yang membutuhkan kesembuhan dalam nama Yesus hari ini sembuh. Yang membutuhkan perkara-perkara yang lain dalam hidup ekonomi mereka, hari ini Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Allah yang datang sebagai Yahweh Jireh dalam hidup mereka. Kalau mereka butuh pembelaan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menjadi pahlawan Yehova dalam hidup mereka. Engkau Tuhan hadir sesuai dengan apa yang menjadi keperluan dari anak-anak-Mu yang dibangun dalam iman mereka. Kami percaya Tuhan yang hadir dan siap sedia untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Terus semangat, selamat beriman. Yakinlah apa yang kita bangun dalam iman, itu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita semuanya.